Bosku, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy AG Jok. Nah, hari ini saya akan membahas sebuah BRV. Saya akan memberikan tips modifikasi buat kalian yang punya Honda BRV yang tahun-tahun awal atau kalian juga punya di tahun-tahun yang baru. Jadi video ini selain tips juga saya akan menjelaskan, mereview tentang interior dan jok daripada mobil BRV ini. Jadi kalau misal Honda BRV ini kan sebentar lagi udah mau ganti generasi ya. Jadi kalau yang dimana yang dulu itu garis-garisnya itu acak banget ya. Jadi kalau di sini ada garis gitu, lalu di sini ada tarikan garis lagi. Untuk yang BRV yang terbaru dia sebenarnya namanya kayak berubah gitu ya, tapi sudah diprediksikan itu adalah sebuah BRV. Itu tarikan garis pintunya itu cuma dari sini sampai belakang full. Jadi lurus, jadi kayak misal city hatchback yang tapi agak panjangan gitu ya. Nah, jadi ada beberapa hal yang mungkin kita mau bahas di BRV ini. Jadi kalian bisa ngikutin proses before dan afternya untuk pemasangan joknya seperti ini. Nah, jadi seperti itu ya proses pengerjaannya. Jadi kalian bisa tahu bahwa sebenarnya modifikasi BRV ini itu sebenarnya bisa dimaksimalkan lagi. Jadi kalau misal di bagian yang kita kerjain hari ini itu adalah pertama ada peredam butil aluminium di bagian lantai. Yang kedua adalah karpet dasar, yang ketiga untuk jok mobil, dan yang keempat adalah setir. Tapi setirnya sih masih belum jadi, tapi oke kita bikin video dulu. Nah sebenarnya kalau BRV itu benar menurut pengalaman saya, karena maksudnya saya ngerjain BRV dan saya ada ngerjain BRV itu cukup banyak di Semarang gitu, karena maksudnya kalau mobil-mobil tinggi itu kan di Semarang laris banget ya, apalagi BRV ini ground clearance-nya lebih tinggi dibanding yang Mobilio. Nah jadi di Honda BRV ini punya satu kelemahan, yaitu yang awal-awal batch awal keluar itu memang agak berisik di bagian rodanya, entah kenapa agak-agak menurut banyak pengguna BRV itu menjadi salah satu
problem daripada BRV ini. Maka dari itu BRV ini kalau misal kalian itu pengen menghilangkan suara kolong, itu kalian bisa pertimbangkan untuk pasang peredam seperti tadi. Dan kalau misal kalian pasang peredam, itu kalian mesti perhatikan dari peredamnya juga. Jadi kalau misal kalian pasang peredam yang zaman-zaman sekarang ini yang memang in kan butil aluminium, karena itu bisa dibilang kayak teknologi yang lumayan baru dibanding peredam yang aspal. Karena kalau misal kalian pakai peredam aspal itu memang ada risetnya bahwa itu bisa sedikit atau banyak meracuni daripada penumpang yang ada di mobil, karena bahan aspal sendiri itu kayak ada toksiknya gitu ya, menurut penelitian di Eropa gitu. Nah, kalau misal kalian pasang butil aluminium, itu yang pertama kalian juga bisa dapat peredaman suaranya, kalian bisa dapat peredam getarannya, dan kalian juga bisa mendapatkan peredam panas gitu. Jadi supaya di dalam lebih dingin, itu pastinya bisa dibantu juga oleh peredam aluminium selain meredam suara. Nah, untuk di bagian lantai tadi kita kerjain itu full ya, dari depan sampai bagasi. Lalu juga karena memang sekalian bongkar, kita pasangin karpet dasar juga, karena kalau misal karpet aslinya itu kan memang bludru dan memang terpotong-potong, jadi nggak kayak one piece gitu ya. Jadi ada sambungan-sambungan di bagian baris kedua ke baris ketiga, satu itu ada sambungan, baris kedua dan ketiga ada sambungan. Nah, kalau misal karpet di tempat agi jok ini itu full tersambung rapi semua, one piece tanpa sambungan, full dari depan sampai bagasi. Jadi kalau misal ada kotoran, itu dia nggak masuk ke sela-sela bawahnya karena tertutup rapi gitu. Nah, lalu yang ketiga kita kerjain jok mobilnya. Nanti kita review juga untuk bagian jok mobilnya, lalu setirnya juga. Nah, tips modifikasi dari tim Agi Jok atau dari saya itu yang pertama adalah lampunya. Kita nyalain dulu ya lampunya ya. Nah, jadi sayang banget ya, sebenarnya kalau kalian lihat BRV ini itu memang lampunya itu udah keren banget. Bentuknya itu dari 2016 saya suka banget sama headlamp daripada BRV ini dan stop lamp daripada BRV ini. Tapi sayangnya kalau misal lampunya yang ini, itu walaupun dia sudah proyektor, itu proyektornya itu walaupun kecil, sebenarnya kalau proyektor kecil pun kan menurut saya cut off-nya itu pasti kerasa banget ya dibanding yang reflektor biasa. Tapi sayangnya warnanya tuh kuning, dan saya bisa melihat bahwa lampu daripada ini tuh sebenarnya lampu halogen biasa ya. Jadi kalau misal kalian pengen upgrade lagi, itu kalian bisa upgrade dengan LED entah GXP atau mungkin LED Osram atau LED Philips gitu, yang dimana dia punya lumens yang lumayan besar, yang mungkin 5.000 sampai 10.000 lumens atau bahkan 15.000 kalau kalian punya budget lebih. Nah, lalu juga dari segi lampu itu kalian juga bisa upgrade dengan berbagai macam Kelvin. Jadi kalau misalnya yang sekitar 3000 Kelvin itu biasanya tuh kuning seperti ini, lalu kalian juga bisa upgrade yang sekitar 4000 sampai 4500 Kelvin itu kayak kuning antara putih dan kuning. Jadi secara pandangannya itu jadi lebih jelas di saat hujan, walaupun warnanya tuh nggak kuning-kuning banget, karena maksudnya kayak kuning ini kan kayak mobil tahun 90-an ya. Jadi kalau misal kalian pengen yang lebih kelihatan modern, itu kalian bisa ganti yang 4000 sampai 4500 Kelvin. Nah, kalau misal kalian pengen yang lebih elegan, itu ada juga yang warnanya putih, yang bisa kalian ambil di sekitar 6000 sampai 6500 Kelvin. Itu biasanya tuh warnanya putih. Jadi kalau misal kalian pengen tampilan elegan, itu kalian bisa ngambil yang warna putih, karena kalau misal warna putih itu menurut saya cukup keren ya, dan maksudnya terangnya juga oke kalau misal nggak hujan lebat gitu. Kalau misal hujan lebat mungkin kalian mesti ngambil yang 6000 sampai 6500 Kelvin yang lumensnya besar, kayak mungkin 15.000 lumens ya, maksudnya tipe tertinggi lah seperti itu. Lalu di sini juga lampu kotanya ini nggak banget ya, jadi kalau kalian ngerasa jenuh sama warna-warna kuning ini, kalian juga bisa ganti lampu T10 nya menggunakan warna putih biar lebih kelihatan elegan. Nah, lalu juga kalian bisa ganti black chrome-nya ini, chrome-nya ini menjadi kayak black chrome ya, atau chrome yang hybrid. Jadi kalau kalian stikerin di bagian chrome-nya ini, itu kalian wajib banget ganti stiker yang hybrid, jangan yang ngedove gitu, karena kalau misal kalian ganti yang ngedove itu jadi kayak kelihatannya agak chippy banget ya. Jadi kalau misal kalian ganti yang hybrid itu dia lebih glossy. Lalu salah satu hal yang saya suka banget di BRV Prestige
tahun 2016-2017. Jadi kalau misal BRV tipe E itu di bagian bumpernya ini itu kan cuma polos. Nah ini kebetulan yang Prestige ini ada kayak tambahan body kit di bagian depan, samping, dan belakang yang warnanya silver. Ini cakep banget menurut saya, karena maksudnya BRV ini kalau misal polos itu kelihatannya kurang sporty ya. Nah kebetulan kalau tambahin body kit seperti ini itu jadi cakep banget. Jadi kalau misal kalian punya BRV tipe E, kalian pengen kelihatan agak cakepan lagi, itu kalian juga bisa tambahin body kit originalnya yaitu BRV Prestige. Nah lalu jika kalian punya BRV dan sering nge-repair di bagian sini, itu sebenarnya bisa dibilang di bagian sini itu paling susah di repair ya. Jadi kalau misal kalian ada kecelakaan di sini, kalian pengen repair, itu sering kali itu catnya itu jadi agak susah untuk mendapatkan tekstur yang sama seperti ini. Karena ini kalau dibilang seratnya halus ya halus, kasar ya kasar. Jadi kalau misal kalian ada yang repair seperti ini, kalian bisa menggunakan namanya cat Raptor. Jadi kalau cat Raptor itu seperti anti karat di mobil-mobil off-road, itu kalian bisa tambahin cat Raptor di sini. Tapi kalian kalau tambahin tuh wajib banget di satu panel gini ya, jangan setengah-setengah, karena takutnya kalau misal kalian cat setengah-setengah teksturnya jadi beda. Nah kita bahas daripada lampu belakangnya. Jadi kalau misal BRV ini sebenarnya lampu belakangnya itu menurut saya cakep banget. Nah, apalagi untuk BRV ada namanya aksesoris di LED di sini. Jadi kalau misal kalian punya BRV, kalian pengen upgrade lampunya jadi kelihatan lebih mewah atau lebih sporty, kalian bisa tambahin lampu LED yang ada di sini. Lalu juga untuk BRV itu spoiler sama Mobilio itu bentuknya sama ya. Karena ini basic mobilnya itu satu platform bodinya. Jadi kalau misal kalian punya BRV tipe E, lalu kalian mau ganti spoiler yang original BRV dan harganya lumayan mahal, itu kalian bisa ganti dengan spoiler Mobilio. Dan menurut saya kalau misal dipasang Mobilio, spoiler Mobilio itu rasanya kayak jadi lebih keker gitu ya mobilnya, entah kenapa, dibanding yang original daripada BRV tipe Prestige. Karena kalau misal BRV tipe Prestige itu di sini kelihatan kecil banget ya, sedangkan kalau di Mobilio itu kayak tebel gitu. Ya. Yuk kita langsung cek ke bagian interiornya. Nah ini adalah interior daripada BRV. Jadi kalau misal kalian lihat bahwa 2016 tuh platform dashboard Honda tuh kayak rata-rata sama ya. Jadi dari Honda Mobilio, dari Honda BRV, Honda Jazz, kalau Honda Brio sih berubahnya, seingat saya juga di 2017 kayaknya. Di Honda Brio itu kayak berubah juga jadi satu platform dashboard seperti ini dengan warna yang berbeda-beda. Nah untuk di bagian dashboard itu sebenarnya BRV kalian juga bisa retrim top dashboardnya. Jadi kalau misal di sini itu kalian bisa retrim jadi kayak ada jahitan asli, jadi kayak lebih menawan dan keren gitu ya. Lalu di sini itu sebenarnya udah cakep, ada karbonnya dan motifnya udah doff. Kalau misal kalian rubah-rubah itu juga bisa kalian water printing. Nah lalu kalau misal kalian itu pengen upgrade head unitnya, itu kalian mesti perhatiin adalah frame-nya. Jadi kalau misal kalian ganti head unit, kalian mesti ganti sama frame-nya sekalian, karena takutnya kalau sampai geser ke frame-nya itu jadinya kayak kurang oke gitu. Nah ini kebetulan kok originalnya itu kayak kecil gitu ya, jadi kalian bisa upgrade jadi yang lebih gede. Ini setirnya sih belum jadi, tapi on progress pengerjaan, paling bentar-bentar lagi jadi. Lalu untuk setir ini BRV memang aslinya itu ya, itu aslinya itu memang masih karet gitu. Jadi kalau kebanyakan Honda yang udah setir itu biasanya cc-nya gede-gede, atau mungkin HRV gitu ya, yang udah kayak 300 jutaan ke atas. Jadi kalau misal kalian punya BRV dan kalian pengen tampilannya kayak Honda 300 jutaan ke atas, itu kan juga bisa retrim setirnya menggunakan sintetis atau menggunakan kulit. Nah ini joknya juga udah kita ganti menggunakan sistem paten. Nah jadi kalau misal kalian ngerasa di originalnya Honda itu memang di bagian side supportnya ini di sininya cukup maju ya, ciri khas Honda biasanya di sini cukup maju. Nah ini kebetulan kalau di Honda BRV ini itu setelah dipasang di AG jok itu kerasa side supportnya jadi lebih kerasa lagi dibanding originalnya, dan feel kulitnya dan rasa berkendaranya itu jadi menurut saya lebih oke. Karena kalau misal jok kulit gitu kita lebih tenang berkendara ya, kalau anak-anak kotor atau apa itu dia nggak langsung tembus ke bagian joknya. Nah kalau misal kalian tanya jok aslinya bakalan rusak atau enggak, itu tergantung kalian. Jadi kalau misal kalian bisa menyimpan dengan baik jok originalnya, harusnya ketika dijual lagi mobil ini kalian bisa kembali lagi ke AG jok. Nah lalu untuk di Honda BRV ini kita bikin desain kayak original BRV yang terbaru ya, 2000 berapa tuh ya, 2020 ya, dengan ada tambahan di selang sini. Jadi kayak warnanya di sini
warna marun, lalu di sini warna black ini menggunakan medium grade microfiber, jadi dia lebih adem dan juga tampilannya lebih mewah dengan harga yang lebih mirip ke sintetik dengan tampilan yang lebih mirip ke kulit asli. Itu kan cakep banget ya. Nah, lalu untuk lampu, nah ini sebenarnya lampunya masih warna kuning, jadi kalau misal kalian pengen kelihatan lebih elegan, kalian bisa upgrade juga lampunya menjadi warna putih. Tapi kalau misal kalian ganti warna putih, itu ada baiknya kalian pilih yang Festoon yang nggak terlalu terang gitu. Jadi kalau kalian ganti itu rasanya kalau dari luar nggak terlalu kelihatan banget, tapi dari dalam kalian ngerasain cahayanya sesuai original. Jika kalian punya BRV juga, itu memang di sini belum ada armrest ya. Nah, jika kalian menambahkan armrest di bagian sini, itu selama kita cobain atau ada customer pasang ke kita, itu belum pernah saya menemukan yang solid atau foam gitu ya. Maksudnya plastik di sininya yang tahan aftermarket. Jadi kalau misal kalian pengen upgrade, kalian pertimbangin dari foamnya juga, dari aksesoris yang dipasang. Itu kan bisa pasang yang kayak armrest universal tempat kita itu cukup kenceng. Jadi kalau kalian pengen ada sandaran tangan di sini, kalian juga bisa tambahin armrest universal untuk BRV ini. Karena untuk BRV kan memang seringkali mobil ini karena mungkin harganya lebih oke, lalu dipakai jarak jauh juga lebih enak, itu lebih bagus diganti dengan armrest universal sesuai dengan kulit originalnya. Jadi kayak nyender itu lebih nikmat. Nah, kita bahas tentang ini tadi ya, peredam ya. Ini ada contoh peredam yang tadi digunakan di bagian lantai. Nih, jadi kalau diinjek-injek ini dia lebih ini ya, lebih kedap gitu suaranya. Dan nanti kalau dipakai jalan harusnya lampu-lampu kolong itu kok lampu kolong, suara-suara kolong itu dia bisa lebih diredam dari suara luar gitu ya. Maksudnya ketika suara masuk dalam itu lebih bisa diredam seperti itu. Nah, jadi kita bahas tentang kaca film daripada mobil BRV ini. Jadi kalau kalian tahu rata-rata Honda ya, itu kaca filmnya tuh cukup landai ya. Kalau bisa mobil-mobil Toyota tuh lebih curam dibanding yang Honda. Kalau Honda ini benar-benar biasa landai. Nah, yang sering kali terjadi masalah di bagian kaca film Honda adalah pandangan kita gitu. Jadi kalau kadang menggunakan kaca film yang kualitasnya kurang oke, itu ketika kita kacanya landai seperti ini ya. Nah, itu seringkali kita ketika melihat ke depan itu seperti ada hologram atau kabut-kabut hologram gitu ya. Jadi kayak pandangan kita ke depan tuh agak kurang presisi. Jadi kalau misal kalian ganti kaca depan BRV, itu pastiin kalian ganti dengan yang kualitasnya bagus. Jangan sampai kalian ganti yang abal-abal atau kurang oke sehingga pandangan kalian malah terganggu. Beda dengan Toyota yang cukup curam gini ya. Jadi kalau misal kalian pasangin yang biasa pun, untuk Toyota tuh kalian bisa langsung lihat jelas gitu. Kalau misal kalian BRV ini kan memang juga gede ya kacanya. Rata-rata Honda tuh kaca depannya gede, pandangannya cukup luas, sehingga ketika kalian ganti kaca film yang biasa itu seringkali malah jadi kayak panas banget ya. Jadi kalian wajib banget ganti kaca film berkualitas untuk di bagian blok depannya. Jadi untuk BRV ini itu joknya dengan bagian belakang tengah ini dia sama banget sama Mobilio ya. Nah, kebetulan yang di belakang ini nggak di retrim karena kata ownernya nggak terlalu butuh untuk ngeretrim di bagian jok baris ketiga, dia butuhnya baris pertama dan kedua. Jadi kalau untuk BRV ini kalian pengen tambahin armrest tuh bisa, kalian kayak bisa tambahin armrest dengan armrestnya kayak misal Toyota atau mungkin Honda yang lainnya kayak Toyota Innova Reborn atau Innova yang lama, atau mungkin kalian kalau lagi ada barangnya bisa diambilin yang punya CR-V punya itu. Jadi kalian di sini kalian bisa lebih nikmat lagi dalam berkendara. Karena kalau misal lihat dari konstruksi ini itu sebenarnya jok ini nggak bisa dibikin captain seat karena konstruksi kakinya itu kaki-kaki joknya itu 40 x 60. Jadi agak susah untuk dibikin captain seat seperti itu. Lalu kalau misal kalian punya BRV ini sebenarnya salah satu kelebihan juga kalau kalian pengen pasang TV clip on. Kalau misalnya Honda mobil yang lama itu kan memang headrestnya belum terpisah ya. Jadi kalau misal kalian mau tambahin TV clip on itu agak susah. Jadi di BRV ini punya nilai plus dimana kalian bisa tambahin TV clip on. Lalu ini sudah dikerjakan sesuai original kita ya. Jadi sesuai original mobilnya, ada kantong juga seperti itu. Nah, lalu jika kalian pengen bikin lebih nyaman lagi di Honda BRV ini, sebenarnya kan juga bisa upgrade busanya lagi.
Jadi ada namanya kayak busa memory foam atau busa latex yang dimana bisa menambahkan kenyamanan dan menambah volume pada joknya. Jadi kalau misal kalian upgrade dengan busa, tambahan busa itu pasti duduknya kayak lebih nyaman, lebih enak gitu ya. Nah jadi gitu aja bosku untuk video BRV, semoga konten ini bisa bermanfaat buat kalian. Thank you bos.